Selamat sore Bu Mulia. Selamat sore Pak Henry. Iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah nih Pak, lumayan pening juga Lumayan ya. ya. Iya Kok betul. kayak lemes nih? Iya Pak, Kelihatan iya tuh ya. Ada kayak ada beban. sedikit Iya, iya. masalah memang. Oh gitu? Iya, iya, Iya. boleh. Memangnya Jadi ada saya permasalahan apa? boleh cerita Mhm. nggak nih Pak kiranya? Mau cerita? Ya, Boleh kalau nih, Bapak ada boleh. waktu nih. Tentunya terkait pembelajaran ya. Iya betul, seperti Oke, itu ya Pak. boleh nih masih ada waktu kok 15-20 menit masih bisa. Silakan Ibu. Apa Oke yang mau baik. ditanyakan nih? Jadi gini Pak, di kelas saya tuh ada 2 anak yang sering tidak Mhm. masuk sekolah, sedangkan saya juga sudah melakukan kegiatan segitiga restitusi itu. Saya sudah menanyakan kenapa, bagaimana, dan menanyakan keyakinan kelas pun, ternyata Mhm. si 2 anak ini tetap tidak mau masuk sekolah secara penuh, seperti itu Pak Hmm. permasalahan. Oh gitu. Jadi permasalahannya di kelas Ibu ada 2 orang anak yang, sering tidak masuk kelas dengan penuh gitu ya? Iya betul, Iya. seperti itu Pak. Itu dan Ibu juga sudah melakukan, apa, Segitiga melakukan restitusi. restitusi melalui kesepakatan kelas, kan begitu ya Ibu ya? Mhm. Iya betul. Gini Bu, kalau menurut Ibu nih, ya kalau menurut Ibu, nantinya di percakapan kita nih ya, apa sih yang ingin Ibu harapkan sebelumnya? Jadi yang ingin saya harapkan setelah saya sharing dengan Pak Henry itu, saya dapat menemukan suatu solusi untuk, Mhm, menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi ini. gitu ya. Jadi Ibu menghendaki ada solusi ya dari percakapan ini. Ya, kalau Iya boleh betul. tahu tadi disebutkan, anak didik Ibu 2 orang anak ini tidak sering masuk secara penuh. Menurut Ibu, itu kira-kira kenapa ya kok bisa sampai seperti itu anaknya? Kalau menurut saya sih, setelah saya telusuri ya Pak, untuk Mhm, 2 anak ini yang pertama itu, dia sering nggak masuk karena memang dimanja dari pihak keluarganya dan dari yang mmm. kedua ini dia adalah, eee, ada membantu perekonomian dari keluarganya, gitu. Gitu ya. Jadi yang, Iya, 2 orang anak ini, berbeda permasalahannya ya. Kalau betul. dari sisi akademik di kelas bagaimana Ibu? Kalau Anak dari sisi akademik yang si A ini dia sudah sangat pandai ya, Pak. Jadi bisa menjadi mhm, tutor sebaya buat temennya di kelas dan tapi gitu ya? untuk yang kedua ini dia di tingkat middle. Jadi nggak Mmm, terlalu low, nggak terlalu expert juga, namun dia sebenarnya anak yang aktif dan bertanggung jawab di oh kelas. gitu ya. Sebenarnya Iya. anak ini cukup berpotensi ya? Iya betul, sebenarnya anak ini. Makanya saya ngerasa kayak, "Loh, kok eman sekali dia nggak pernah masuk sekolah itu?" Seperti itu, Mhm, Pak. mhm. Jadi kalau dari Ibu sendiri, di pembelajaran Ibu bagaimana menurut Ibu? Sudah sesuai kah? Kalau kalau untuk di pembelajaran saya ngerasa sudah sesuai ya, Pak, ya, Mhm, mhm. untuk kebutuhan si anak ini di kelas, Mmm, murid lainnya juga di kelas itu sudah sesuai dengan kebutuhan. Saya rasa sih seperti itu, Pak. udah ya Ibu ya, oke. Jadi hebat loh ya Ibu itu sudah, melakukan pembelajaran yang ideal kalau menurut saya. Mmm. Kalau menurut Ibu, pembelajaran ideal di kelas Ibu itu, sudah masuk di level berapa ya Ibu ya? Untuk pembelajaran ideal, untuk saat ini saya ngerasa masih di angka 6, Pak, belum terlalu maksimal sih yang saya rasakan. Gitu ya, masih di angka 6 ya. Terus Iya. kemudian rencana Ibu ke depan ingin meningkatkan ke level berapa? Untuk ini saya pinginnya sih di level angka dari 1 sampai 10 saya di angka 9 saja sih, Pak, nggak mau di angka 10. Heeh, heeh. Iya, iya. Oke, oke Ibu, jadi pembelajarannya sungguh menarik ya di pembelajaran Ibu. Sekarang kita kembali nih ke masalah 2 orang anak itu tadi Ibu ya. Iya Kira-kira, iya. menurut Ibu ini usaha-usaha apa yang sudah Ibu lakukan agar anak Dari usaha hmm? dari anaknya nih, Pak, ya, dua-duanya Iya, ya? iya. Usaha yang sudah saya lakukan itu untuk si anak yang dua-duanya sih ini. Saya sudah melakukan pendekatan secara pribadi ya untuk ke Mhm.
yang pertama ini ke neneknya, karena Hmm. neneknya si orang tuanya itu tinggal di Surabaya. Jadi dia di rumah itu dimanja sama neneknya. Itu untuk pendekatan yang lain, saya sudah berkomunikasi juga dengan guru sebelumnya di kelas 3 itu saya sudah komunikasi dan memang untuk si A ini dari dulu seperti ini. Jadi kalau tidak dijemput, dia tidak akan pergi ke sekolah dan neneknya pun juga mendukung, ya udah nggak apa-apa, malah seperti itu. Itu Oh, permasalahan yang cukup pelik ya untuk menurut saya ya Pak ya. itu Ibu ya. Aduh, sebenarnya kalau mendengar yang Ibu sampaikan tadi, usaha Ibu itu sudah bagus sekali loh ya. Yang pertama sudah melakukan mentoring dengan neneknya, terus kemudian juga sudah melakukan perbincangan dengan tetangga, dan saya kira hal itu sudah dilakukan Ibu cukup baik. Tapi kira-kira menurut Ibu nih, apa ada yang masih kurang yang harus Ibu lakukan lebih lagi gitu? Kalau menurut saya sih, yang saya lakukan masih tetap ada yang kurang, Pak. Jadi saya kurangnya ada pendekatan dengan si anak ini, kenapa dia Hmm. merasa, di rumah tuh lebih nyaman daripada di sekolah. Jadi kan dia kesannya dimanja tuh. Kenapa? Itu belum saya tanyakan sepenuhnya ke anak tersebut dan anak tersebut tuh ketika saya tanya, dia tidak jujur sepenuhnya, pasti bilangnya, "Nenek aja nggak apa-apa, kenapa harus ibu yang maksa saya buat masuk sekolah?" Gitu ya. Oh Ibu iya, padahal sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan anaknya, dan tapi anaknya masih kayaknya tertutup ya, Bu, ya? iya betul, dia jadi tidak mau cerita secara sepenuhnya. Mhm mhm mhm. Memang tipe anaknya ini tertutup atau memang dua-duanya ini anaknya ini yang Kalau menurut saya sih untuk tipe anak yang pertama ini dia memang cenderung anak gadget ya Pak, anak yang sekarang mmm, tuh. Jadi dikit-dikit iya, main HP sehingga untuk berkomunikasi dengan orang tuh sangat kurang. Tapi untuk yang anak kedua ini dia pandai banget buat bersosial, dia anak yang bertanggung jawab. Namun mmm, kendalanya memang setelah saya usut si B ini dia memang membantu perekonomian keluarganya. gitu ya. Selain dengan si nenek, terus kemudian dengan anaknya sendiri, apakah Ibu sudah melakukan langkah lain misalnya, eee, berkolaborasi atau berkomunikasi membicarakan masalah kedua anak tersebut dengan mungkin kepala sekolah kah atau dengan guru yang lain yang ada di sekolah Ibu? Untuk saat ini, dalam permasalahan 2 anak ini saya sudah berkomunikasi dengan teman guru di sekolah, namun Mhm, saya belum berkomunikasi dengan kepala sekolah saya karena, saya rasa saya masih bisa mengatasi hal tersebut untuk sementara oh. waktu ini, namun ketika saya tidak bisa melakukan, kemungkinan juga saya akan berkomunikasi juga ke kepala sekolah. Gitu Ibu ya, luar biasa loh. Ibu sudah, mampu, me-manage diri sendiri dari permasalahan yang Ibu hadapi. Terus kemudian, kira-kira hasil yang sudah didapat dari, komunikasi dengan guru sejawat tadi gimana Ibu? Selain, sebelum ke kepala sekolah Ibu? Hasil sebelum ketika saya berbicara Mhm, dengan rekan sejawat itu, ternyata mereka menyampaikan bahwa memang ternyata di kelas 3 juga seperti itu dan mereka juga melakukan suatu pendekatan yang sama. Namun hasilnya itu dia tiap, mhm, setelah kita ketemu gitu dengan orang tuanya atau neneknya, mereka itu mhm. bisa masuk secara 2 minggu itu bisa. Namun namun lama-kelamaan dia datangnya terlambat terlambat, akhirnya dia Lambat tidak ya. masuk lagi, gitu. Oke oke oke. Waduh, cukup rumit juga ya. Yang pertama Iya Ibu sudah itu. berusaha dengan si nenek, dengan si anak, bahkan juga dengan rekan sejawat, dan tentunya itu informasi yang sudah cukup banyak ya, yang mendukung Ibu memecahkan masalah ini. Atau mungkin dengan ini Ibu, dengan tetangga tetangga kanan kiri anaknya mungkin Ibu lebih bisa menggali lagi? Untuk tetangga kanan kirinya si B saya belum, Pak. Untuk si A ini saya sudah berkomunikasi dengan anaknya tetangganya yang di mana dia itu juga di kelas 5 di sekolah dan Heeh. memang dia itu orangnya kayak jarang bersosialisasi emang di luar gitu. Oh gitu ya.
Betul, Iya. seperti itu. Makanya saya kok ngerasa, loh anak ini kenapa dengan ya kan namanya anak sekarang kalau udah terlalu banyak gadget kan untuk bersosialisasi kan memang kurang. Mhm. Itu menjadi suatu faktor untuk anak itu tidak masuk sekolah karena sudah nyaman dengan gadgetnya dan neneknya Betul. atau keluarganya itu mendukung. Jadi saya berpikir Mhm. bertanya-tanya di situ tuh, Pak. Iya, oke oke Ibu, baik. Jadi kalau saya garis bawahi, Ibu sudah melakukan, apa itu, pendampingan, sudah melakukan, apa itu, kolaborasi dengan rekan sejawat, dan ini saya ingin tahu nih, langkah terakhir apa yang akan Ibu lakukan supaya nanti, permasalahan ini cepat selesai dan anak itu kembali bersemangat untuk sekolah lagi gitu, Ibu? Oke, baik. Iya. Jadi langkah terakhir yang menurut saya masih dalam, ini rancangan rencananya saya, Pak, ya. Jadi, Heeh. saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah, itu bagaimana, apakah nanti ada saya dibantu untuk komunikasi dengan orang tuanya, nanti apakah orang tuanya bisa ke sekolah. Sehingga kalau kita lebih baik itu kan kita memang berkomunikasi dengan bertatap muka ya, Pak, ya, daripada melalui Heeh. via WA. Jadi Betul betul. ya, itulah mungkin hal yang akan saya lakukan berikutnya. Wow, menarik sekali loh Ibu ya, langkah ke depan Ibu, pokoknya tetap semangat Ibu, terus, melakukan, komunikasi dengan siapa? Si orang tua gitu ya Ibu ya tentunya, Ya, itu harapan Ibu ya. Oke Ibu, Bu Mulia, saya tunggu loh ya nanti kabar-kabarnya iya, dari baik, rencana Ibu, yaitu, bisa berkomunikasi dengan si orang tua anak tersebut. Iya baiklah, Ibu Pak. ya. Oke, Ya, sekarang kalau menurut Ibu sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan percakapan ini? perasaan saya sangat senang, Pak, karena Iya. saya sangat senang karena saya sudah menemukan berbagai macam solusi dari A sampai Z tadi setelah Oh, saya sharing dengan Pak Hendri itu langsung, oh ternyata bisa melalui dengan cara A, B, C, ternyata ada berbagai banyak cara. Jadi saya iya merasa, iya. oke saya bisa mengatasi masalah ini. Iya, luar biasa. Saya berharap Ibu cepat segera, menuntaskan permasalahan ini Ibu. Oke. Baik, terima Kabar-kabari kasih. Ibu ya nanti ya hasilnya ya. Iya, Iya. baik. Terima kasih ya Pak Hendri atas Oke, waktunya. sama-sama Ibu, sama-sama. Nanti kalau ada waktu lagi mau bincang-bincang, sharing lagi, bisa menemui dengan saya. Iya, Gitu baik. Ibu ya? Iya, terima Iya. kasih Pak. Kalau Terima gitu kasih saya Ibu. pamit dulu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Ibu, ya.